لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Betapa indahnya para ulama kemudian memberikan kepada kita semuanya tentang bentuk-bentuk kesesatan ahlul dhalalah atau ahlul bid'ah. Di sini zaman rahmatullah, ana merampungkan buat antum ada 6 karakteristik atau ciri khas yang melekat kepada orang-orang yang menyimpan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang para ulama kemudian mengambil istinbat ini, pendalilan ini dari Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi yang pertama zaman rahmatullah, para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya kelompok-kelompok sempalan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya mereka adalah al-furqah, yaitu manusia-manusia yang selalu memecah belah kaum muslimin, manusia-manusia yang selalu menyimpang, menyisihkan diri, membentuk kelompok-kelompok tertentu, thariqah-thariqah tertentu, sekte-sekte tertentu untuk membangun komunitas mereka, keyakinan mereka yang batil, amalan mereka yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dalam surah Ali Imran ayat yang 105, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan janganlah keadaan kalian seperti orang-orang yang berpecah-pecah belah. وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Kemudian mereka senantiasa berselisih. Jadi mereka ini sudah suka memecah belah kaum muslimin, dan mereka ini suka membuat sesuatu yang berbeda dengan kaum muslimin yang lainnya, berbeda dengan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan benar zaman rahmatullah, Masya Allah, ayat ini sangat luar biasa. Di antara ciri khas karakteristik orang-orang yang menyimpan dari ahlul kitab Yahudi dan Nasara, dan itu yang sementara sekarang kaum muslimin lakukan, mereka yang menyimpan dari jalan Allah Jalla Jalaluhu, adalah mereka adalah orang-orang yang selalu membuat kelompok-kelompok tertentu atas nama Islam, atas nama sunnah. Mereka membuat sekte-sekte tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Waqtalafu, dan mereka ini ya selalu menjolok ajarannya, selalu tidak sama dengan ahli sunnah wal jamaah, selalu ingin tampil beda, selalu ingin tampil beda. Dan nanti kita akan uraikan, ada potongan kalimat yang anak kemarin lihat di video, bagaimana seorang Ustadz NU, yang notabene-nya NU, dia mengatakan kadang tradisionalisme ini, orang-orang yang beragama secara tradisional itu selalu ingin tampil menjolok, tampil beda dengan Wahabi. Ini kalimatnya menarik zaman rahmatullah dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al Imran ayat 105. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan mereka ini ya, ketika mereka menyimpang, menyelisih kaum muslimin pada umumnya, ini bukan berarti mereka orang-orang bodoh. Bukan berarti mereka bukan orang pintar, orang yang tidak mengetahui ilmu. Justru ketika mereka menyimpang, mengasingkan diri, memisahkan diri dari barisan kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah, mereka ini adalah orang-orang yang telah datang kepada mereka hujah yang jelas. Setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan dari Quran dan sunnah Nabi alaihissalam, justru mereka semakin berpaling, dan mereka ingin tampil beda dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka ini adalah orang-orang yang berhak mendapat azab yang sangat-sangat pedih. Luar biasa zaman rahmatullah. Ya, jadi kalau kita mungkin pembahasan kita bagaimana orang berbicara tentang kehancuran sebuah negeri dengan terjadinya kemerosotan moral, kurangnya etika, kemudian korupsi di mana-mana. Orang membicarakan bagaimana keruntuhan sebuah negara yang sangat mengerikan, utang bertambah besar. Justru ada yang lebih besar zaman rahmatullah, apa itu? Kerusakan akidah, kerusakan amalan. Karena orang yang beramal keliru, orang yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, maka sama dia menghancurkan agamanya di dunia, dan kelak dia
menyerumuskan dirinya dalam neraka Allah Jalla Jalaluhu. Bukan kita yang mengatakan loh. Jadi kadang orang mengatakan ya Salafi Wahabi ini adalah di antara manusia yang suka mengkafir-kafirkan, suka menjas-jas seseorang dengan neraka. Bukan kita yang mengatakan demikian, tapi Allah Jalla Jalaluhu dalam Quran, dan kita hanya menukilkan saja. Karena di sunnah wal jamaah itu para salafi, siapa mereka? Mereka bukan pemilik surga, mereka bukan pemilik neraka. Tapi kita menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Quran, begitu pula yang disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam sunnah. Ini yang pertama. Jadi yang menjolok dari orang-orang yang menyimpan dari jalan Allah, ya, ahlul dhalalah, ahlul bid'ah ini adalah al-furqah, selalu mengamalkan amalan yang tampil beda dengan akidah sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah, model kedua perusak agama, orang-orang yang melakukan keburukan dalam kejelekan dalam agama ini, kesesatan, amalan bid'ah, adalah mereka ittiba'ul hawa, orang-orang yang mengikuti hawa mereka, kerusakan akal mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallallahu ala ilmin. Tidakkah engkau melihat keadaan orang-orang yang mengambil Tuhan mereka hawa nafsunya? Wa adallallahu ala ilmin, dan mereka adalah orang-orang yang disesatkan Allah dari ilmu yang nyata dari Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Seperti halnya misalnya zaman rahmatullah, orang-orang orientalis, orang-orang yang sekuler, orang-orang yang mengambil ilmu dengan secara tarekat, kemudian tarekat-tarekat sufi tertentu, maka mereka ini adalah orang-orang yang mendahulukan akal mereka, hawa nafsu mereka. Jadi mereka berbicara agama dengan akal-akal mereka, mereka mengamalkan akidah dengan akal-akal mereka, sehingga apa? Mereka adalah orang-orang yang tersesat dalam ilmu yang jelas dari Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza ra'aita alladziina yattabi'una ma tashabaha minhu." Afwan, yang ketiga ini adalah ittiba'ul mutasyabih. Ittiba'ul mutasyabih adalah orang-orang yang mengikuti perkara-perkara syubhat. Jadi mereka ini selalu mengikuti atau membicarakan perkara-perkara syubhat atau perkara-perkara yang samar, yang kebanyakan orang tidak membahas hal itu, tapi mereka ini dengan lancanya, dengan beraninya kemudian membahas perkara tersebut seolah-olah mereka ini orang cerdas, orang pintar, tapi pada hakikatnya orang bodoh karena menjerumuskan dirinya dalam perkara keburukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya surah Al-Imran ayat yang ke-7. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, adapun orang-orang yang di dalam dirinya ada penyakit. Jadi kalau antum melihat ada orang yang selalu membahas hal-hal yang merupakan perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara ngaco, perkara-perkara mengada-ngada dalam agama ini, maka mereka adalah orang-orang yang dalam dirinya, dalam hatinya ada penyakit, kata Allah Jalla Jalaluhu. Fayattabi'una ma tashabaha min, dan mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti syubhat yang ada di dalam diri mereka. Minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil. Di mana mereka, tujuan mereka ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah menyebarkan fitnah di antara umat, dan mereka ini adalah orang-orang yang memalingkan takwil-takwil yang sesat dan menyesatkan. Dan itu banyak kita dapatkan dari orang-orang sekularisme, orang-orang yang mempertuhankan akal-akal mereka. Ya, tak kala mereka ini kemudian mengedepankan syubhat-syubhat yang ada, berbicara dengan syubhat, maka mereka adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Ini tidak bisa dipungkir karena Allah Jalla Jalaluhu mengatakan demikian. Kata Aisyah, ketika Nabi SAW membaca ayat ini, maka beliau SAW mengatakan, fa idza ra'aita alladziina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladziina sammallahu fahdharuhum. Kalau engkau melihat ya orang-orang yang mengikuti syubhat-syubhat dalam agama ini, maka mereka lah orang-orang yang disebut Allah Jalla Jalaluhu dalam Qur'annya, dalam ayatnya, fahdharuhum, maka hati-hatilah dengan mereka. Jadi jangan pernah ente sekali-kali mendengarkan ceramah-ceramah mereka. Jangan pernah sekali-kali ente mendengarkan petuah-petuah mereka, karena itu adalah merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Dan antum harus ketahui, yang namanya bid'ah ini, yang namanya kesyirikan, khurafat, itu bisa menjerumuskan orang, bisa menular. Maka virus bid'ah ini adalah penyakit yang menular. Maka jangan pernah sekali-kali mendengarkan orang-orang yang menyimpan dari jalan Allah Jalla Jalaluhu. Sebagaimana Imam Ahmad satu ketika beliau berjalan bersama dengan anaknya, kemudian ketika itu beliau melewati sebuah kelompok manusia ahlul bid'ah yang sementara khutbah, yang sementara berceramah. Maka Imam Ahmad Ibn Ambal rahimahullah mengatakan kemudian kepada anaknya, tutuplah kedua telingamu wahai anakku, karena sesungguhnya penyakit ini sangat berbahaya. Itu apa? Penyakit bid'ah.
Jadi nasihat para ulama, ente jangan coba-coba duduk bermajelis dengan ahlul bid'ah. Jangan pernah coba-coba hanya sekedar mujadalah dengan mereka, berdebat dengan mereka. Karena virus bid'ah mereka ini sangat berbahaya. Karena kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang berteman dengan syaitan, dan syaitan akan senantiasa menghiasi perkataannya dengan perkataan yang lembut, dengan perkataan yang santun, sehingga banyak orang yang bisa tertipu dengan keadaan ahlul bid'ah, orang-orang yang merusak dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah rahmatullah, hadis ini tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, antum bisa merujuk ke kitab Imam Bukhari dengan nomor hadis 4547. Kemudian yang keempat, mu'aradatus sunnah bil Quran. Orang-orang yang meninggalkan sunnah dengan alasan mengikuti Quran. Ya, kita mungkin pernah mengetahui bahwasanya di sana ada sekelompok manusia ingkarus sunnah. Orang-orang yang mengingkari sunnah, mereka mengatakan cukuplah kita dengan Quran, tidak usah kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena kenapa jemaah rahmatullah? Karena sunnahlah yang menjelaskan Quran. Jadi bagaimana mungkin orang pemahamannya benar berkaitan dengan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran Karim, berkaitan dengan syariat hukum dalam Quran Karim, kalau mereka tidak membaca sunnah Nabi SAW? Mustahil jemaah rahmatullah. Quran sangat butuh dengan sunnah, karena dengan sunnah inilah pemahaman kita benar, aplikasi kita benar, karena kita tidak akan mungkin memahami Quran kalau kita meninggalkan sunnah Nabi SAW. Dan banyak orang mengingkari sunnah dengan hanya bermodalkan membaca Quran, menafsirkan Quran dengan sendirinya mereka, sehingga mereka dhalun wa mudil, sesat dan menyesatkan. Imam Al-Barbahari dalam sebuah perkataan yang sangat indah, "Idza sami'ta rajul yat'anu 'ala al-adhar aw yaruddu al-adhar aw yuridu ghayra adhar fattahimu 'ala al-islam wa la tashakka annahu sahibu hawa mubtadi'." Kalau engkau mendengarkan ada seseorang yang menghina adhar, yaitu sunnah Nabi SAW, atau mereka menolak sunnah Nabi SAW, atau mereka mencari selain daripada adhar sunnah Nabi SAW, fattahimu 'ala al-islam, maka ragukan keislamannya. Ya, wala tasyuk annahu sahibu hawa mubtadi', dan jangan pernah ragu orang ini adalah sahibu hawa, pengikut hawa, mubtadi', dan orang-orang yang melakukan amalan bid'ah. Jadi zaman rahmatullah, para ulama kita sejak dahulu itu sangat keras sekali, sangat keras yang berkaitan dengan penyimpangan dalam perkara akidah, penyimpangan dalam perkara amalan. Sehingga inilah merupakan modal kita semuanya untuk di zaman kita sekarang ini, kesesatan semakin banyak, semakin merebak. Maka para ustaz-ustaz salaf ahli sunnah wal jamaah inilah yang kemudian tampil membela agama Allah Jalla Jalaluh. Andaikan bukan akidah sunnah wal jamaah yang benar, para salafiyun yang menjelaskan dan menegaskan ajaran yang benar dari sisi Allah Jalla Jalaluh dan sisi Nabi SAW, maka apa jadinya orang beragama hari ini zaman rahmatullah. Jadi mungkin kita saksikan hari ini orang sholat di kafe, orang sholat di dandutan, orang zikir dengan dandutan, hancur zaman rahmatullah, hancur agama ini kalau tidak ada orang-orang yang berjalan di atas akidah sunnah wal jamaah yang benar. Kemudian jemaah rahmatullah, ciri khas di antara ahlul bid'ah ini, para perusak agama ini, adalah bugdu ahlul adhar. Mereka ini sangat membenci ahlus sunnah wal jamaah. Mereka ini sangat membenci orang-orang yang berjalan di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, yang mereka digelari dengan salafi wahabi. Mereka sangat benci. Jadi jangan heran jemaah rahmatullah kalau ini mereka sangat ekstrim dalam membenci kaum muslimin yang berjalan di atas sunnah. Karena diantara sifat yang melekat pada mereka penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah, penuh dengan permusuhan terhadap ahli sunnah wal jamaah, para salafiyun. Ahmad ibn Sinan al-Qattan Ahmad ibn Sinan al-Qattan dia berkata, "Laisa fid dunya mubtadi illa wa huwa yubghidu ahlal hadith." Rawahu Sabuni fi aqidati salaf wa ashabul hadith, safa 300. Taib. Kata Ahmad ibn Sinan al-Qattani, tidak ada di dunia ini yang paling membenci ahlul hadith, ahli sunnah wal jamaah, kecuali para mubtadi', orang-orang yang beragam di atas agama bid'ah. Luar biasa jamaah rahmatullah. Mereka ini benar-benar akan menampakkan permusuhan, kebencian mereka terhadap ahli sunnah wal jamaah, terhadap para salafiyun, dengan gelar-gelar yang buruk, kata-kata yang ekstrim, kata-kata yang menjijikkan, menunjukkan inilah agama mereka, inilah akidah mereka, amalan mereka yang di atas bid'ah, dan mereka akan mati-matian di atas bid'ah tersebut. Jadi ya kadang kita ingin diskusi dan mujadalah atau berdebat dengan mereka, ya kebanyakannya zaman rahmatullah mentok. Orang-orang seperti ini sangat luar biasa dalam getol dalam akidah-akidah sesat mereka, sehingga mustahil dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita mungkin sangat berat untuk meluruskan mereka,
mendebati mereka kemudian meninggalkan bid'ah mereka itu ya rasa-rasanya sangat berat sekali. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah riwayat dari kalangan salafiyun, para ulama salaf kita, kemudian mereka mengatakan di antara dosa yang sangat susah ditinggalkan adalah perkara bid'ah, akidah bid'ah, amalan bid'ah. Karena kenapa? Orang sudah nyaman, orang sudah merasa enak karena di situ mungkin ada nasinya, ada dunianya, ada macam-macam kehormatan, kemuliaan di amalan bid'ah tersebut, sehingga mereka susah untuk meninggalkan perkara-perkara tersebut. Kemudian jemaah rahmatullah, di antara ciri khas yang melekat pada ahlul bid'ah ini, ya mereka suka melakop-lakopkan ahli sunnah wal jamaah dengan berbagai macam lakop yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan apa yang mereka paham. Demikianlah jemaah dalam Allah sedikit pembahasan yang bisa mungkin kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini berkaitan dengan ciri khas yang melekat atau karakteristik yang melekat pada ahlul bid'ah, para perusak agama ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidayah yang benar di atas agama yang benar, atau Allah mewafatkan mereka, mematikan mereka, dan mempersedikit jumlah mereka karena sudah cukup zaman rahmatullah kerusakan mereka yang lakukan, sehingga banyak kaum muslimin tertipu dengan amalan mereka. Hada wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.